Tahukah saudara bahwa ada dua macam hukum berkat? Yang pertama adalah hukum penambahan, yang kedua adalah hukum pelipat gandaan. Seperti apa itu? Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hukum penambahan. Kitab Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kalau saudara rajin bekerja, saudara seorang pekerja keras, dan saudara mengumpulkan uang, saudara mulai rajin menabung, maka ini adalah hukum penambahan. Saudara semakin hari, uang saudara akan bertambah. Kekayaan saudara semakin bertambah karena saudara selalu mengumpulkan. Apalagi kalau tidak pernah mengeluarkan, maka semakin hari apa yang saudara miliki akan semakin bertambah banyak. Tetapi ada hukum yang kedua, yaitu pelipat gandaan. Hukum pelipat gandaan adalah apa yang saudara miliki akan terjadi pelipat gandaan. Bagaimana kita dapat mengalami berkat pelipat gandaan? Hukum pelipat gandaan ada syaratnya. Yang pertama adalah kalau kita memecah-mecahkan apa yang kita miliki bagi orang lain. Saya memberikan contoh yang ada di dalam Alkitab. Pada waktu Tuhan akan memberi makan 5.000 orang, belum termasuk anak-anak dan perempuan, berarti ada sekitar 10.000 orang. Dan Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, apa yang ada pada mereka. Dan kita semuanya sudah tahu, di tangan murid-murid hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Kenapa Tuhan tidak mendatangkan makanan dari surga? Karena syarat hukum pelipat gandaan adalah kita harus menyerahkan apa yang menjadi milik kita kepada Tuhan untuk dipecah-pecahkan. Jadi ada pengorbanan, ada sesuatu yang kita lepaskan. Dan pada waktu Tuhan mengambil roti dan ikan dari tangan murid-muridnya, pelipat gandaan baru terjadi setelah Tuhan memberkati dan memecah-mecahkannya. Berapapun dipecahkan itu tidak pernah berhenti. Dan kalau saudara lihat, pada waktu Tuhan memecah-mecahkan roti, Tuhan kemudian menyuruh murid-muridnya membagikannya kepada banyak orang. Tuhan tidak berkata, silakan makan dulu, baru bagikan. Tetapi Tuhan katakan bagikan dulu. Baru setelah semua orang kenyang, Tuhan menyuruh murid-muridnya mengumpulkan sisa-sisa roti dan ikan itu. Dan terkumpul 12 bakul. Sehingga satu murid mendapatkan 1 bakul. Hukum pelipat gandaan yang pertama adalah kita harus menyisihkan berkat yang kita terima khusus untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan, memberi orang-orang yang lapar, untuk memberi orang-orang yang mereka tidak bisa membalas kebaikan saudara. Dan hukum pelipat gandaan adalah pada waktu saudara mengutamakan orang lain daripada kepentingan saudara sendiri. Seperti halnya murid-murid Tuhan Yesus. Dan setelah murid-murid Tuhan Yesus mengutamakan orang lain, mereka sendiri bukan hanya dikenyangkan, tetapi mereka mendapatkan lebih banyak, yaitu 1 orang 1 bakul. Demikian juga pada waktu Tuhan akan melipat gandakan tepung roti dan minyak yang dimiliki oleh janda Sarfat. Apa yang Tuhan lakukan? Yaitu dia harus menyerahkan dulu tepung yang tinggal sisa sedikit, yang hanya cukup untuk makan 1 hari itu. Karena janda Sarfat ini berkata, hari ini mereka akan makan tapi besok mati. Tetapi justru itu yang diminta sama Tuhan untuk diberikan kepada Elia. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, Elia berkata, buat dulu roti untuk aku, baru kemudian mereka boleh makan. Jadi janda Sarfat ini harus mengutamakan memberi dulu orang lain yang sebenarnya mereka sendiri butuhkan. Dan disitulah hukum pelipat gandaan terjadi. Karena tepung dan minyak yang dimiliki oleh janda Sarfat ini terus terjadi pelipat gandaan sampai masa 3 tahun kelaparan selesai. Jadi dia terpelihara. Demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Menabung, mengumpulkan, itu penting. Tetapi jangan pernah lupa untuk menyisihkan sebagian berkat dari apa yang kita miliki, khusus untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Demikian juga kenapa Tuhan harus meminta kepada Abraham menyerahkan anaknya Ishak, anaknya yang tunggal kepada Tuhan. Karena sekali lagi
hukum pelipat gandaan hanya akan terjadi pada waktu kita menyerahkan hak kita. Kita rela menyerahkan milik kita kepada Tuhan untuk dipecah-pecahkan. Dan pada waktu Abraham menyerahkan anaknya, apa yang terjadi? Sejak itu yang disebut anak Abraham bukan hanya Ishak, tetapi seluruh manusia yang percaya dan punya iman kepada Yesus disebut anak Abraham. Kita pun orang-orang yang percaya Yesus disebut anak-anak Abraham. Kalau kita menginginkan berkat supranatural, maka kita harus melakukan hal-hal yang extraordinary. Maka lakukan hukum pelipat gandaan. Tuhan Yesus memberkati.